Sempur adalah nama daerah yang terletak tidak jauh dari Istana Bogor. Di masa penjajahan, daerah ini menjadi kawasan pemukiman elit yang dihuni oleh orang-orang Belanda kalangan atas. Sempur riwayatmu dulu, banyak menyimpan kenangan yang sulit dilupakan oleh mereka yang pernah mengalaminya. Kawasan Sempur memiliki alur sejarah yang cukup panjang. Dalam pantun Ngadegna Dayuh Bogor, daerah ini disebut sebagai Lewi Sipatahunan. Sedangkan perkampungan yang ada di sekitar Sempur sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Perkampungan ini didirikan oleh seorang perwira berdarah Sunda Sumedang yang bernama Tanujiwa. Pada tahun 1677, Tanujiwa diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda, Johannes Campuys, untuk membuka hutan Pajajaran yang berada di selatan Batavia. Perkampungan baru pun didirikan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, mulai dari Bantarjati sampai ke area dalam Kebun Raya Bogor. Kawasan pemukiman tersebut begitu cepat berkembang, sampai tahun 1701. Kawasan pemukiman itu sampai hingga ke wilayah Tanah Baru, Cimahpar, Baranang Siang, Sukasari, Panaragan, dan lain-lain. Tanujiwa pun didampuk menjadi kepala pemerintahan di kampung baru tersebut. Dan sebelum tahun 1925, area di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, mulai dari Sempur Kaler sampai Sempur Kidul, adalah lahan perkebunan dan persawahan milik warga setempat. Di daerah ini juga dulu masih banyak ditemukan pohon kirai dan pohon kawung atau nira. Konon dari tunggul pohon kawung itulah yang menjadi asal-usul nama Bogor, seperti disebutkan Pak Cilong dalam pantunnya. Di sisi samping tebing curam di bawah Jalan Ciremai, dahulu pernah ada selokan yang berfungsi sebagai irigasi. Aliran air irigasi ini mengalir sampai ke ujung Sempur Kaler, persis di seberang kampung Lebak Pilar. Jauh sebelum dimulainya peradaban modern, wilayah Sempur dulunya merupakan sebuah daerah yang sangat indah. Mas Aceh Salmun atau M.A. Salmun pernah menyebutkan bahwa daerah ini dulunya adalah sebuah danau atau telaga yang namanya tertulis di prasasti Batu Tulis dan dibuat oleh Prabu Siliwangi sang raja terkenal dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Di majalah Mangleri, beliau juga pernah menulis, di dalam tengah kebun raya tepat di bagian terdalam Sungai Ciliwung, disitulah Danau Sipatahunan, tempat Putri Purbasari mandi. Di masa pendudukan Belanda, kota Bogor terus berkembang. Kebutuhan akan rumah tinggal untuk orang-orang Belanda sudah semakin mendesak. Apalagi kawasan pemukiman sebelumnya, yaitu di kota Paris, sudah tidak lagi dapat menampung penghuni baru. Pada tahun 1927, kawasan pemukiman baru didirikan di daerah Sempur. Kawasan pemukiman ini dikhususkan sebagai rumah tinggal untuk para pejabat pemerintahan maupun orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan maupun instansi milik pemerintah. Dan pada awalnya di perumahan di kawasan Sempur dibangun untuk rumah tinggal mereka yang berkepentingan terhadap jalannya pemerintahan, seperti para peneliti Belanda, pegawai pemerintah, dan tentunya para penguasa kolonial. Pada masanya, daerah ini memiliki suasana yang sangat asri. Burung-burung beragam jenis berkicau melompati dahan dari deretan pohon yang berjajar di pinggiran jalan dan halaman-halaman rumah. Bangunan-bangunan sangat kokoh dengan atap yang tersusun dari rangka kayu jati. Penataan pemukiman sangat selaras dengan alam dan lingkungan pada waktu itu. Beda jauh dengan kondisi sekarang yang lebih mengedepankan sisi ekonomi saja. Kawasan pemukiman di Sempur dan sekitarnya pada waktu itu dianggap sebagai kawasan elit. Hal ini tercermin dari pemberian nama-nama jalan yang menggunakan nama-nama gunung. Sebuah tempat terbuka yang dikenal dengan nama Fontland ditanami dengan bunga-bunga indah beraneka warna dan aneka tumbuhan hias yang dapat menyegarkan pandangan mata. Kelak tempat terbuka ini dikenal dengan nama Plant Zone atau orang-orang sekitar menyebutnya sebagai Taman Kencana. Sebagai kawasan pemukiman yang elit, di daerah ini juga dibangun 2 gedung yang menjadi tempat penelitian dan pendidikan,
Salah satunya adalah gedung yang kini digunakan sebagai Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Di masa kolonial banyak noni-noni Belanda yang menghabiskan waktu di tempat ini. Namun kebahagiaan mereka mulai terenggut setelah Jepang menduduki Nusantara. Babak-babak keasrian dan keindahan berubah, banyak rumah disita oleh tentara Kekaisaran Jepang. Beberapa rumah dirubah fungsinya menjadi penjara yang digunakan untuk menahan wanita dan anak-anak Belanda. Salah satunya adalah sebuah rumah yang terletak di Jalan Papandayan. Setelah masa kemerdekaan diambil alih oleh negara, lalu dijadikan sebagai tempat tinggal para perwira TNI. Beberapa tahun kemudian dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadikan perumahan di sini sebagai tempat tinggal pegawai kota praja. Yang saat itu pemerintah memiliki kebijakan untuk menyewakan rumah-rumah di sini pada siapa yang mampu membayar. Dari sinilah proses perpindahan hak milik dilakukan. Salah satunya kebijakan wajib membeli rumah bagi para penyewa, sehingga tak heran banyak orang Belanda, Tionghoa, hingga orang lokal memiliki sejarah tinggal di tempat ini. Ada dua pendapat berbeda mengenai asal-usul nama Sempur. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Sempur adalah nama sebutan untuk batang pohon yang sudah mengeras atau menjadi fosil. Pendapat ini bisa saja benar adanya, mengingat Sempur dahulu adalah bekas telaga dengan bendungan kuno yang dulu letaknya di bawah Lebak Pilar. Konon pada tahun 1950-an, seorang warga penggali pasir setempat pernah menemukan banyak batang-batang kayu terkubur dalam tanah. Kemudian batang-batang kayu itu dimanfaatkannya menjadi tiang bangunan. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Sempur berasal dari pohon sempur, yang buahnya berwarna hijau dan masam rasanya. Pohon ini dulu banyak ditemukan di lembah Sempur. Pendapat inilah yang hingga kini dianggap sebagai asal-usul penyebutan nama Sempur. Demikianlah selayang pandang Sempur riwayatmu dulu. Semoga berkenan dan jangan lupa untuk terus memantau channel ini untuk video-video menarik lainnya. Silakan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan dukungan.